Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan li ulul qulubi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan fardan samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa, menjalankan salah satu rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dengan pengorbanan beliau, dengan jerih payah beliau, dengan tetes dan darah keringat beliau, sehingga pada hari ini kita masih dapat merasakan manisnya iman dan Islam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai masalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ada 4 poin ataupun 4 perkara yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah murtad, keluar dari agama Islam. Yang kedua, hilangnya akal dengan datangnya penyakit gila, walaupun sesaat daripada siang hari itu dapat membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah mabuk dan juga pingsan apabila disengaja dan juga tidak disengaja. Ada beberapa tafsil ataupun rincian yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Kemudian yang keempat yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah mengenai haid, nifas, dan juga melahirkan pada siang hari di bulan Ramadan juga dapat membatalkan pahala puasa. Perkara yang kelima yang membatalkan puasa adalah berhubungan suami istri, di mana hubungan suami istri dapat membatalkan puasa, dan wajib bagi seseorang melakukan hal demikian 5 perkara. Yang pertama sekali, wajib baginya dosa, yaitu luhukul ism. Dia berdosa karena telah membatalkan puasanya pada siang hari di bulan Ramadan. Yang kedua adalah wujubul imsak. Dia wajib menahan lapar dan haus. Walaupun puasanya sudah batal, tetapi dia wajib untuk menahan lapar dan haus sampai dari waktu berbuka, sampai kepada waktu berbuka, itu sampai sore hari, sampai matahari tenggelam. Kemudian yang ketiga, wujubut ta'zir. Di sini ta'zir adalah peringatan dari hakim ataupun dari pemimpin kepada orang tersebut, diberi peringatan. Yang keempat adalah wujubul qadha. Wajib baginya mengganti puasa tersebut, puasa yang dia batalkan dengan dia melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah wujubul kafaratul uzma. Wajib baginya melakukan kafaratul uzma. Kafarah uzma, kafarah besar. Apa itu kafaratul uzma? Ada 3 tertib, ada 3 rincian kafaratul uzma, dan seseorang tersebut tidak boleh pindah kepada tertib selanjutnya sebelum dia melakukan tertib yang pertama. Maksudnya adalah ada 3 urutan, dimulai dari pertama, kedua, dan ketiga. Apabila tidak mampu untuk melakukan perkara yang pertama, maka dia pindah kepada perkara yang kedua. Apabila tidak mampu melakukan perkara yang kedua, maka dia pindah kepada perkara yang tiga. Satu dari 3 hal itu mesti dilakukan bagi orang yang membatalkan puasanya pada siang hari di bulan Ramadan dengan jima ataupun dengan berhubungan suami istri. 3 perkara itu adalah, yang pertama adalah itqu raqabatin mu'minah. Dia membebaskan satu hamba sahaya perempuan mukminah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita sekarang tidak ada lagi perbudakan. Poin pertama ini sudah tidak dapat kita lakukan. Pindah kepada poin yang kedua, yaitu siyamu syahraini mutatabi'ain. Sebagai hukuman baginya dia harus puasa 2 bulan berturut-turut lamanya. 2 bulan berturut-turut, di mana dalam 2 bulan tersebut selama 60 hari dia harus berpuasa berturut-turut. Apabila 1 hari tertinggal, maka dia harus mengulang hitungan di hari berikutnya dengan 2 bulan berturut-turut lagi. Kemudian yang ketiga adalah it'amu sittina miskinan. Apabila dia tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. 1 orang diberi makan 1 mud. 1 mud adalah 1/4
beras ataupun makanan pokok yang kita keluarkan ketika kita berzakat. Zakat ukurannya 4 mud, 1 mud adalah 1/4 daripada ukuran zakat, maka diberikan kepada 1 orang miskin. Sebanyak 60 orang miskin diberikan makan 1 mud. Kisah ini terjadi kepada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menghadap kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, celaka aku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada sahabat tadi, kenapa wahai sahabatku? Maka dia katakan, sesungguhnya aku telah menjima ataupun berhubungan dengan istriku pada siang hari di bulan Ramadan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, maka wajib bagimu untuk membebaskan 1 hamba sahaya. Maka dia katakan, wahai Rasulullah, saya ini orang miskin, tidak mampu untuk membeli hamba sahaya. Tidak mungkin saya ini bisa membebaskan hamba saya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, kalau begitu engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka dia pun beralasan, wahai Rasulullah, saya ini sudah tua, badan saya sudah lemah, saya tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu engkau memberi makan 60 orang miskin. Maka dia katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya tidak ada yang lebih miskin di kampungku kecuali aku. Maka Rasulullah SAW ambil makanan kemudian berikan kepada dia ini, sedekahkan kepada orang-orang miskin. Maka dia katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya tidak ada yang lebih miskin di kampungku daripada aku. Jadi aku orang yang paling miskin di kampung ini. Maka Rasulullah SAW memberikan barang tadi kepada sahabat tadi. Barang yang diberikan sedekah Rasulullah SAW diberikan kepada sahabat yang datang tadi. Kemudian Rasulullah SAW katakan, ambillah dan beri makanlah keluargamu. Dan Rasulullah SAW tersenyum melihat sahabat yang melakukan tadi. Maka hadirin rahimakumullah, dari poin ini kita mendapatkan satu ilmu, bahwasanya berhubungan istri di bulan Ramadan pada siang hari merupakan sesuatu yang dilarang dan dapat menyebabkan kafaratul uzma. Kita perhatikan diri kita, tahan nafsu kita, karena salah satu dari hikmah puasa adalah menahan hawa nafsu. Supaya hawa nafsu ini tertahan, salah satunya adalah dengan tidak melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang membatalkan puasa yang keenam adalah husulu ainin ila jauf, sampainya suatu benda ke dalam tubuh kita dari anggota tubuh yang terbuka. Di situ sudah kita ketahui bersama bahwasanya salah satu yang membatalkan adalah makan dan minum, di mana makanan ini sampai kepada lambung, dari mulut. Makanan dan minuman pada siang hari dapat membatalkan puasa apabila kita konsumsi makanan tersebut. Kemudian juga dalam mazhab Imam Syafi'i, seluruh daripada anggota tubuh yang terbuka ini merupakan jalurnya ini masuk ke dalam tubuh, kecuali mata menurut Imam Syafi'i. Dan menurut Imam Al-Ghazali, telinga juga tidak termasuk dalam manfaz maftuh ataupun anggota tubuh yang terbuka. Jadi ketika telinga kita termasuk sesuatu, menurut Imam Ghazali tidak membatalkan puasa. Namun menurut Imam Asy-Syafi'i itu membatalkan puasa. Hanya yang masuk dari mata saja yang tidak membatalkan puasa menurut Imam Asy-Syafi'i. Jadi seluruh perkara yang masuk ke dalam tubuh kita melalui rongga-rongga tubuh kita yang terbuka dapat membatalkan puasa, baik itu dari hidung, mulut, kemudian dubur maupun kubul, itu dapat membatalkan puasa. Salah satu masalah yang ada pada zaman kita sekarang adalah masalah jarum suntik. Apakah dia membatalkan ataupun tidak membatalkan puasa, ataupun ada rincian dalam hal tersebut? Ulama dalam hal ini terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, butlanun alal itlaq, membatalkan secara keseluruhan. Baik jarum suntik yang disuntikkan pada otot, baik jarum suntik yang disuntikkan pada urat, itu semua membatalkan puasa. Yang kedua adalah
tidak membatalkan puasa secara mutlak karena dia dilakukan dalam keadaan darurat. Pendapat yang ketiga mengenai jarum suntik ada tafsil ataupun rincian, dan pendapat ini merupakan pendapat yang kuat. Yang pertama sekali kita lihat jarum suntik tersebut, apabila yang disuntikkan adalah obat dan disuntikkan bukan pada urat, yaitu pada otot, maka itu tidak membatalkan puasa. Namun apabila yang disuntikkan adalah seperti misalkan infus yang membuat orang tahan untuk tidak makan dan tidak minum, dan disuntikkan pada urat, maka itu membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Itu menurut pendapat-pendapat ulama. Ada 3 poin, yaitu 3 pendapat ulama. Yang pertama, membatalkan secara mutlak karena itu memasukkan sesuatu pada tubuh. Yang kedua, tidak membatalkan secara mutlak, alasannya adalah karena itu dilakukan dalam keadaan darurat. Yang ketiga, ada tafsil, ketika yang disuntikkan adalah obat dan disuntikkan pada otot, itu tidak membatalkan puasa. Namun ketika disuntikkan adalah berupa makanan ataupun sari-sari buah misalkan, ataupun sesuatu yang membuat orang tahan untuk tidak makan dan tidak minum seharian di bulan Ramadan, dan disuntikkan pada urat, maka itu membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh yang membatalkan puasa adalah talabu khurujul mani. Dia mengeluarkan air mani. Mengeluarkan air mani dengan sadar di bulan Ramadan pada siang hari, itu pun dapat membatalkan puasa, dan wajib baginya menahan puasa sampai dengan sore hari. Sampai dengan waktu berbuka dia tahan lapar dan haus, dan dia tidak boleh makan dan minum di bulan Ramadan, khususnya pada ketika dia membatalkan puasanya dengan mengeluarkan air mani tersebut, baik laki-laki ataupun wanita, dalam keadaan sadar. Tetapi dalam keadaan bermimpi pada siang hari, misalkan dia tertidur pada bulan Ramadan, pada siang hari dia bermimpi dan dalam mimpinya itu dia mengeluarkan air mani, maka itu tidak membatalkan puasa, dia hanya cukup mandi wajib saja. Namun puasanya tetap sah sampai akhir petang ataupun sampai akhir pada hari tersebut. Wallahu a'lam. Demikian perkara-perkara yang membatalkan puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk kita menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa, baik membatalkan secara pahala puasa dan juga membatalkan puasa itu sendiri sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita menjadikan kita lebih bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik untuk dapat mengamalkan dan menyampaikan kepada yang belum mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.